Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Mamang Kebun TV. Kali ini Mamang mau kerja untuk itu lokasi mau ditanami kakao atau coklat gitu ya. Dari jalan raya kita menuju kebun itu sekitar kurang lebih ada 2 kilo ya, melewati hutan atau belukar yang tua ya. Ini kayu di sini sekitar rata-rata modelinnya ya antara 70-80 ini di sini tuh yang kita lewati. Sementara kita ini kan jalan untuk menuju ke kebun ini memotong kompas lewat hutan gitu ya. Nih hutan. Ini kayu alam gitu ya, yang mungkin orang dulu ini sempat ditanam gitu kan. Ini hutan jati kayaknya ini kayu jati semua ini. Iya, kita lewati karena kemarin kita nggak sempat ngikuti orang numbang gitu ya, karena satu hal kita banyak bergabung dengan kelompok tani. Sementara kelompok tani kalau tidak dibawakan atau diarahkan sama kita, kayaknya kurang nggak ada hasilnya gitu ya. Sebelum kita lanjut ke kebun yang mau dituju untuk penanaman coklat, jangan lupa dukung ya aktivitas sehari-hari Mamang di kebun gitu ya. Mamang kebun. Kita ini hari ini mau menyincang yang habis ditumbang 1 minggu yang lalu gitu ya. Mungkin ini kita berjalan atau motong kompas gitu ya di hutan gitu. Sementara ini tanah ini mungkin akhir kemudian kedepannya kita bebaskan gitu ya dari penguasa gitu. Kita jalan dulu lah, sehabis kita istirahat sebentar, capek juga ya mau masuk hutan merintis ini. Jangan lupa ya bapak-bapak yang sempat monitor, dukung channel Mamang Kebun TV supaya menyajikan konten-konten insya Allah bermanfaat gitu ya. Kali ini Mamang mau acara menyincang gitu ya, nyincang ranting-ranting yang sudah seminggu yang lalu ditumbang. Nih sebentar lagi, sekitar berapa menit lagi kita nyampe ke lokasi ini yang seminggu yang lalu ditumbang gitu ya. Nah ini lokasi Mamang sekitar lebarnya 100 meter, ke belakangnya antara 290 meter gitu ya. Ini ada di sekitar perbatasan punya orang gitu. Nah, ini kemarin habis ditumbang ini kayu yang enggak karuan. Kayu apa ini? Mungkin ini kayu karet ya. Sementara ini kan karet ini. Dulu nanam karet 10 tahun ya 10 tahun yang lalu, karena ada program untuk apa, mengembangkan tanaman karet. Ternyata setelah
kita punya tanaman karet sekitar 400 pohon gitu ya, tidak ada orang yang mau beli gitu. Bahkan kalau kita dikalkulasikan mau menjual, membawa satu pikul atau 5 kintal lah gitu kan, atau 2,5 kintal, ini habis dengan ongkos. Karena perjalanan yang menuju pembelian getah karet itu hampir 2 kilo gitu. Mending kalau jalan bagus, apalagi kalau musim hujan gitulah. Nah, sementara Mamang minta dukungannya sama rekan-rekan gitu ya, atau yang sempat nonton ini video, jangan lupa di subscribe dan di komen gitu ya. Apabila bermanfaat, video ini di share sama rekan-rekan atau saudara gitu, teman terdekat kita. Ini kita udah mulai, ini udah nyampe di perbatasan kita ini. Ini mau nyincang begini dia, supaya kan kalau nggak dicincang begini lama dikering dia gitu ya. Nanti kalau udah keadaan posisi kering, dikumpul sebagian dibakar gitu ya. Karena di sini tuh aturan di waktu sekarang mau menunjukkan arah ke bulan musim kemarau gitu ya. Karena kita harus memang hati-hati ya di hutan ini. Dari perbatasan kiri kanan arah timur barat kita bersihkan supaya tidak menjalar api itu. Dan kita harus tahu tata cara membakar di hutan gitu. Jangan mengikuti arus angin, tapi kita harus melawan angin gitu ya. Itu yang namanya kita mau membakar gitu ya. Coba lihat, ini udah hasil kemarin kita seminggu yang lalu ditumbang gitu. Nah, ini kayunya udah pada tidur ini. Ini pohon karet ya, sekitar mungkin hampir 20 tahun sekarang. Sampai sekarang nggak ada solusinya. Ini karet getahnya mau dibawa kemana? Nah, kita nggak ambil pusing, ditumbang aja gitu ya. Nah, ada ini petai ini. Petai ya alhamdulillah udah menghasilkan. Ini perbatasan tuh. Nah, ini juga kebun pernah kita tanam merica gitu ya. Mungkin ini kurang lebih merica dulu itu selagi bagus harganya kita bisa menjual di atas 50.000. Sedangkan sekarang di Kalimantan Timur ini harga hasil petani itu memang tidak ada nilainya gitu ya. Maksud tidak ada nilai itu tidak sesuai dengan kita modal gitu. Modal pemupukan, modal pemeliharaan, obat-obat yang lain gitu. Nah, waktu tahun 2002 ini harga merica di sini melorot turun tajam gitu ya. Sampai menilai harga per kilo kering merica ini antara 20.000 per kilo gitu ya. Terus kita dikalkulasikan dengan harga pupuk, harga pemeliharaan tidak sesuai. Akhirnya ini kebun diterlantarkan dari 2002 sampai sekarang 25 gitu ya. Ini kebun diterlantarkan gitu. Nah, sekarang kita mau rencana ini yang hampir 2-3 hektar lebih lah, ini mau ditanami coklat semua gitu. Coklat digendeng dengan kopi gitu ya. Jadi coklat sekarang di sini ada juragannya gitu. Jadi kita nggak susah menjual. Seandainya kita punya hasil panen, nggak susah menjual.
Nah, kalau kopi seandainya tidak laku atau barang murah, kita dikemas aja sendiri, diolah gitu ya. Kalau kopi itu gampang gitu. Tapi kalau coklat ya prosesnya lama gitu. Dan juga kita belum punya pengalaman dalam bidang mengolah coklat gitu. Nah, kita ini ada teman juga ini. Kayaknya juragannya ini. Dia bawa senso ini. Bos kita ini. Pak Yudi Suridi ini. Ketua kelompok tani Gapokan gitu ya. Kita jalan dulu. Ini yang gedenya mau dicincang Pak Yudi. Dibiarkan aja. Tapi ya kalau dipotong ya potong. Biar kita nanam kan nggak menghalangi itu. Oh. Kok ada agak aneh lokasi ini. Begitu kita masuk di lokasi, pening langsung kepala itu. Iya, heran ini. Saya aja kemarin dibilang gemetaran. Iya, pening kita Pak Yudi. Tadi di melangkah kayu itu langsung kita merenung dulu. Kayak ada penghuninya memang dia ada. Ya gitulah pengalaman kita di hutan bermacam-macam gitu ya. Nah, udah dulu sementara kita mau mulai kerja ini ya teman. Jangan lupa ya bapak-bapak subscribe and comment. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.